Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, demonstrasi imbas dari pengurangan subsidi BBM, khususnya Pertalite dan juga solar, kabarnya akan digelar di beberapa kota. Kalau nggak hari ini, besok atau lusa. Ya, kalau bukan buruh ya mahasiswa biasanya yang demo ya. Dan itu biasa saja sih menurut saya. Toh memang boleh unjuk rasa, asal tertib dan nggak anarkis. Ya. Dan saya lihat provokasi demo juga sudah mulai mengundang anak-anak STM lagi untuk ikutan juga. Ya, aji mumpung ya. Saya juga beberapa kali demo waktu yang sangat lalu ya, udah lama banget. Demo dengan agenda yang lebih logis menurut saya. Karena masa kuliah memang masa reformasi dulu, meski cuma bantu-bantu desain spanduk dan ikutan lari-lari ke sana kemari. Nah, sejak reformasi, demo kenaikan harga BBM sudah sangat sering terjadi. Meski demo ucapan terima kasih kalau BBM lagi turun, belum pernah ada. Ya nggak ada sih. Tapi ya memang sepertinya kelas menengah kita tuh terbentuk seperti itu. Kalau soal subsidi pasti rajin banget. Kalau soal kerja keras, ya belum tentu hadir semua. Ya mungkin kali ini adalah puncak kekesalannya Pak Jokowi ya. Karena subsidi yang diberikan untuk BBM ternyata 70% lebih dipakai atau dinikmati oleh orang-orang yang kategorinya mampu atau kelas menengah ke atas. Kelas menengah itu adalah middle class, adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Mereka berada di tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti melakukan liburan atau memiliki mobil. Itu namanya kelas menengah. Nah, jangan-jangan yang rajin demo adalah kelas ini. Kelas yang seharusnya tidak masuk dalam area yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi nyatanya 70% lebih penikmat subsidi BBM berada di area kelas ini. Area menengah ke atas. Tegasnya begini, orang yang punya mobil dan atau motor 150 cc ke atas kayak kameramen saya adalah bisa saja warga masyarakat yang untuk kebutuhan diri dan keluarganya sudah aman. Nggak perlu subsidi atau bantuan dari pemerintah yang membuat murahnya harga BBM bagi mereka. Karena yang memang wajib dibantu oleh pemerintah ya yang miskin, belum mampu, belum masuk area mampu mencukupi kehidupan mereka sendiri. Tapi justru kelas yang ini cuma menyerap 30% kurang dana subsidi yang dikucurkan pemerintah sampai nyaris 500 triliun itu. Ini artinya banyak yang nggak tahu diri. Pura-pura nggak mampu, main serobot BBM jatah si miskin. Ini nggak adil namanya. Apakah kelas menengah harus dilarang? Bisakah pemerintah melarang kelas menengah beli Pertalite? Jelas ini nggak mudah, bos. Kalau soal beginian, orang-orang kita ini sudah lihai cari celah. Dan caranya, ada aja caranya biar bisa dapetin BLT atau BBM bersubsidi. Padahal golongan mampu loh. Ya gimana lagi? Perlu proses biar masyarakat kita bisa satu nafas soal memahami bahwa ini jatah si miskin, ini boleh kita gunakan, itu hak mereka, itu haknya rakyat miskin, dan seterusnya. Karena memang juga nggak mudah mengenali orang ini di kelas menengah atau miskin. Atau justru jangan-jangan orang ini yang punya pom bensin. Ya susah, ngenalinya tuh susah. Oleh karena itulah, langkah yang diambil Pak Jokowi adalah mengurangi subsidi. Cuma dikurangi loh ya, jangan salah paham. Bukan dihapuskan, dikurangi. Karena kalau subsidi benar-benar dihapus, harga Pertalite itu 15.000. Wah, bisa demo setengah tahun ini. Artinya, pemerintah masih tetap konsisten melindungi rakyat miskin dengan tetap memberikan subsidi BBM lebih dari 5.000 perak per liter. Kalau rakyat miskin punya motor butut gitu misalnya kayak saya ini, paling 2 liter per hari. Subsidinya paling berarti 10 ribuan rupiah per hari. Bayangkan kalau kelas menengah ke atas dengan konsumsi BBM yang lebih tinggi, buat mobil misalnya, kan bisa ratusan ribu rupiah subsidinya per hari per kendaraan. Padahal tujuan
BBM subsidi itu bukan untuk mereka. Nah, daripada salah sasaran melulu dan nilainya itu cukup fantastis, ya lebih baik duit untuk subsidi itu langsung dikasih aja ke masyarakat miskin lewat berbagai skema. Adil? Ya mungkin belum, tapi setidaknya menggeser dana yang tadinya habis dibakar lewat BBM, jadi hak si miskin pelan-pelan terpenuhi. 500 triliun itu gede banget. Bisa buat bangun rumah sakit, bisa buat membangun atau membuka lapangan kerja, bisa buat bangun sarana umum seperti jalan dan lain-lain. Kadun mana paham. Selamat datang di Oposisi 69 FM, edisi demo BBM ini. Bersama saya, Mas Yopai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi ceritanya begini. Kadrun dari berbagai cabang memasuki bulan September ini hidupnya jadi bergairah. Gimana nggak bergairah? Banyak bahan dan isu yang bisa diduitin. Cair bos. Dari mulai isu klasik rutin tiap September yaitu PKI. Lalu soal wacana 3 periode, soal Sambo, ditambah lagi soal pengurangan subsidi BBM. Lengkap kan? Dari kelompok-kelompok yang berciri oposisi jelas, pesta pora di sosial media, ngebacot sesuka mereka, dan kita sih sebenarnya nggak peduli. Apalagi kelompok sales khilafah seperti HTI. Mereka menerima peluang ini seperti sebuah slogan seram. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Menari di atas luka, mengail di air yang keruh, nyanyi keras meski suaranya sumbang. Yang penting naik berita dan viral. Mereka menunggangi kenaikan BBM dan berita sampai demonya lengkap. Ada kelompok Petamburan yang mendapat angin dengan mencuatnya kasus Sambo. Mereka juga tambah girang dengan isu kenaikan harga BBM. Dengan mengusung tema tunggal yaitu apapun masalahnya, tempelin aja dengan kasus KM50. Dan membuat kadrun-kadrun 212 ini juga ikutan ribut dan juga ribet sekarang ini. Ada kelompok veteran, politisi-politisi lawas yang sudah sore, yang sudah uzur, yang sudah menunggu waktu istirahat, tapi masih menganggap politik praktis itu adalah lahan mereka. Seperti Amin Rais, Din Samsudin, dan lain-lain. Juga ikutan berselancar dengan berbagai gaya, dari gaya bebas sampai gaya nungging semaunya. Dengan agenda yang nggak jauh beda, apapun masalahnya, asing adalah masalah utamanya. Ada sekelompok buruh yang sekarang sebagian sudah menjadi kelompok partai buruh. Demo bagi buruh adalah keniscayaan, sudah biasa dan diakui oleh negara, nggak apa-apa. Tapi kalau partai politik mengerahkan masanya, yaitu sih kampanye namanya. Iya, ada kelompok mahasiswa dari yang beneran ngerti masalah sampai yang sekedar ikut-ikutan aja. Dan tentu demo boleh saja, asal jangan sampai menghina presiden, akhirnya ditangkap Polda. Ada kelompok emak-emak yang biasanya diorganisir oleh PKS atau pembenci Jokowi lainnya. Dandan mewah modis, dengan gamis mewah dan kacamata ribennya, teriak soal mahalnya BBM, padahal dia juga penikmat subsidi bersama kawan-kawannya. Ada kelompok anak-anak STM yang ikut demo cuma biar nggak kena kewajiban sekolah offline. Demo ya demo saja. Sampaikan aspirasi dengan rapi dan jangan sampai ditunggangi kelompok yang doyan nunggang. Tapi sebelum demo sebaiknya pelajari masalah yang mau didemokan. Misalnya soal BBM, subsidi BBM 70% dinikmati orang kaya, diam semua. Giliran subsidinya dialihkan untuk bantu rakyat kecil, pada ribut sana-sini. Demo bakar ban sampai hujat Pak Jokowi. Padahal kemarin para tokoh ulama dan juga tokoh masyarakat di Banten saja menyetujui dan mendukung penyesuaian harga BBM dan juga subsidi tepat sasaran agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan subsidi, bukan hanya orang kaya. Ini orang tua-tua loh, para ulama Banten. Mereka malah yang duluan sadar dan menerima kondisi yang memang sulit ini. Ya, kalau negara lain banyak yang tidak baik-baik saja pasca pandemi dan juga imbas perang Rusia. Di sini nih, di Indonesia,
Kita bersyukur pemerintah banyak dipuji negara maju bahwa kita berhasil keluar dari lubang jarum krisis. Tapi tentu nggak mudah karena salah satu kiat dari pemerintah adalah subsidi tepat sasaran. Khususnya soal BBM ini. Jangan sampai meleset. Niatnya meringankan rakyat kecil tapi malah dinikmati orang-orang yang berkecukupan. Untuk kadrun yang mau demo hati-hati. Jaga jangan sampai salah nyusup. Juga jangan sampai pipis di sembarang pohon ya. Jangan sampai pulang demo titiknya bentol diantuk tawon. Iya, demikian Oposisi 69 FM. Semangat untuk Indonesia makin hebat. Salam bletak. Tarik titit, tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut